Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam limpahan rahmat, selalu di dalam limpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita buka ayat atau surat Al-An'am ayat yang ke-11. Al-An'am ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Yang artinya katakan Muhammad, dalam kurungnya Muhammad, katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi Allah berfirman kepada Muhammad, diperintah jelajahilah bumi, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ini pun juga ayat-ayat yang rahasia di atas rahasia, ayat yang mutasabbihat. Kalau kita telusuri secara logikanya, secara yang sebenar-benarnya, bila ayat ini terrealisasi secara syariatnya, katakan Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Bila kita pandang secara syariatnya, tentunya Kanjeng Nabi menjelajahi bumi keliling dunia untuk menyeru manusia kembali kepada Allah. Bila kita artikan secara sebenarnya menurut dan sesuai suratnya, arti yang tersurat. Akan tetapi di sini kul, katakanlah Muhammad, itu Muhammad yang mana? Ini adalah ayat yang mutasabihat, yang mana manusia tidak akan pernah tahu dan mengerti hakikat
arti yang sebenarnya di sisi Tuhannya, di sisi Allah, bila manusia tidak dikehendaki Allah, bila manusia masih wujud kemanusiaannya menjadi penguasa hidup dan badannya dan menjadi penguasa dunia. Jadi yang dimaksud katakan Muhammad itu maknanya katakan wahai kekasihku, orang-orang yang telah kembali kepadaku. Katakanlah wahai kekasihku, hambaku, hamba-hamba yang sudah mengabdi, tersungkur di hadapanku. Siapakah dia? Dia adalah seluruh manusia. Qul siru fil ardi, katakanlah Muhammad, yang jelajahilah bumi. Maknanya seluruh manusia diutus menjelajahi bumi. Jadi yang dimaksud bukan bumi-bumi yang di luar itu, bukan bumi-bumi yang kita injak ini. Bumi-bumi yang di luar itu hanya bumi-bumian. Bumi yang di luar itu hanya bumi bayangan. Bumi yang di luar ini hanyalah bumi hayalan, imajinasi, pandangan, kedustaan seluruh manusia. Ya termasuk saya. Dulu menuduh, mengarani bumi itu ya yang di luar ini. Akan tetapi makna mutasabihatnya yang dimaksud jelajahilah bumi itu, jelajahilah badan-badanmu itu, hatimu, nyawamu, jiwamu, rohmu, kehidupanmu, jantungmu, limpahmu, paru-parumu, ususmu, lambungmu, ginjalmu, dan sebagainya. Itulah kita diutus menjelajahi bumi. Kita semua manusia diutus sadar milik siapa bumi ini, milik siapa badan dan organ-organ tubuh di dalamnya ini. Inilah yang dimaksud menjelajahi bumi itu. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi kesudahan orang-orang yang mendustakan ya pasti akan kembali ke akhirat linnas, kembali ke akhirat kesusahan, kembali ke akhirat kesedihan, kembali ke akhirat ketakutan demi ketakutan, karena takut mati. Karena hidup dan badan telah diakui sebagai hak milik manusianya. Maka dari itu Muhammad, maka dari itu seluruh umat manusia disuruh menjelajahi bumi. Tidak diperintah berjalan keliling dunia seperti yang di luar itu. Itu kan kiasannya, itu kan etok-etoki. Tapi kenyataannya di dalam hati kita, kita diutus untuk mentafakuri, untuk memikirkan bagaimana kejadian hidup dan badan ini, supaya kita tidak mendustakan Tuhan, Sang Pemilik hidup dan badan ini. Wahai sahabat-sahabatku, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita diutus, disuruh menjelajahi bumi itu maknanya ikra kitabak. Bacalah kitabmu. Bacalah asal usulmu. Bacalah keadamanmu. Bacalah ketiadaanmu. Dulu Halim, 50 tahun yang lalu kan kamu tidak ada Halim. Dulu Halim
50 tahun yang lalu kan kamu Adam Halim. Dulu Halim, 50 tahun yang lalu kau kan tidak hidup. Tidak punya apa-apa. Bahkan engkau Halim tidak ada sesebutannya sama sekali. Tidak bisa disebut apa-apa dan tidak bisa disebut siapa-siapa. Ya dirimu itu. Maukah engkau membaca dirimu Halim? Kata Allah, tengok surat Al-Insan yang dariku itu ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu kamu tidak pernah disebut? Kenapa? Karena bukan apa-apa. Kamu tidak bisa mengingat dirimu dahulu 50 tahun yang lalu. Kenapa? Karena dirimu Adam. Kamu takkan bisa mengingat dirimu. Kenapa 50 tahun yang lalu? Karena yang ada hanyalah aku. Maka zikron katsira. Ingatlah aku sebanyak-banyaknya hingga kamu sampai lupa kepada zikirmu sendiri, sampai lupa kepada keberadaanmu sendiri di hatimu. Alhamdulillah. Iqra kitabak, dengan apa aku membaca kitab ini ya Rob? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi Abdul Halim ini diutus membaca Abdul Halimnya dengan Tuhan yang menciptakannya, bukan dengan Abdul Halimnya. Siapa Abdul Halim ini? Inilah yang dimaksud jelajahi bumi. Jadi inilah yang dimaksud kita disuruh pulang kembali, flashback kepada asal usul kita berada di bumi ini. Maka dari itu kita diutus menjelajahi bumi agar tidak tersesat kembali lagi ke langit. Maka dari itu, untuk kembali ke langit, untuk kembali ke Sidratul Muntaha, untuk kembali ke akhirat, untuk kembali ke surga, ya lepaskanlah apa-apa yang ada di bumi ini. Lepaskanlah apa-apa yang ada di langit ini, apa yang ada di bumi, apa yang ada di badan-badan ini. Bulu sudah kita kuasai satu. Yang kedua, kulit sudah kita kuasai 2. Darah, daging sudah kita kuasai 3. Yang keempat, darah sudah kita kuasai 5. Otot yang kelima sudah kita kuasai sebagai milik kita. Tulang sudah kita ambil kekuasaannya menjadi milik kita. Sumsum yang ketujuh kita ambil sebagai milik kita. Itulah 7 bumi. 7 lapis bumi sudah kita hak miliki diri kita selama ini. Maka dari itu perintahnya, katakanlah Muhammad jelajahilah bumi. Kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Berakhir dengan sengsara. Berakhir dengan kepedihan bila kita mengaku-akui bahwa wulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum ini 7 lapis bumi ini masih dihak miliki oleh Abdul Halimnya. Maka tersiksalah Abdul Halimnya. Kenapa? Karena bahan bakarnya neraka itu adalah ketika
badan-badan ini masih terkuasai oleh Abdul Halimnya dan keras hati Abdul Halim, ya inilah bahan bakarnya neraka. Adanya neraka, ya adanya badan-badan yang teraku-akui oleh kemanusiaannya, itulah neraka itu. Coba saya tanya lagi, neraka besok apa sekarang? Silahkan jawab sendiri di hati masing-masing. Jadi untuk menjelajah bumi agar bisa kembali pulang ke Sidratul Muntaha, pulang ke Arsyil Azim, pulang ke sisi Allah, mi'raj kembali kepada Allah, ya harus pasrahkan juga 7 lapis langitnya. Dilepas juga badannya, dilepas juga hidupnya, dilepas juga buminya, dilepas juga langitnya. Seperti yang dipaparkan sebelum baiat, agar mudah melepaskan itu semua. Apakah 7 lapis langit itu? Langit yang pertama adalah kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. 7 langit itu semuanya dihaturkan lagi. Itulah amanah-amanah manusia yang harus diselesaikan di dalam pintu pertanggungjawaban saat baiat, agar selamat, agar Islam kembali di sisi Allah. Yang dimaksud innad dina indallahil Islam, bukan Islam di sisi setan, bukan Islam di sisi hawa nafsu, bukan Islam di sisi karepe dewe. Inilah yang dimaksud dengan ayat surat Al-An'am di ayat yang ke-11 ini. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-12 dari surat Al-An'am. Qul liman ma fis samawati wal ard qulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, ini Muhammad lagi, katakanlah wahai kekasihku, wahai manusia, wahai Bani Adam, milik siapakah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi? Dan yang di bumi, nah sudah terjawab tadi, dijawab 7 langit dan 7 bumi, sudah diterangkan lebih awal dari ayatnya. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan yang di bumi? Katakanlah milik Allah. Ini yang dimaksud diterangkan tadi. 7 lapis bumi, 7 lapis langit sudah diaturkan, sudah dipertanggungjawabkan lewat pintu baiat. Mutu qoblal maut. Bila 7 lapis bumi, bila 7 lapis langit belum diaturkan total jenderal lewat pintu baiat, maka ya jangan harap-harap pahala, maka ya jangan harap-harap kebahagiaan, maka ya jangan harap-harap kekayaan di sisi Allah, maka ya jangan mengharap-harap surga, dan maka ya jangan berharap-harap ketemu wajahullah. Semua itu hanya khayalan hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Inilah yang belum diterangkan oleh para
pembawa agama, ahli-ahli kita belum pernah menerangkan yang seperti ini selama hidup saya. Kenapa? Karena yang bisa menerangkan ini orang-orang yang benar-benar membela agama Allah daripada agama palsunya hawa nafsunya sendiri. Orang-orang yang membela kewujudan Allah daripada kewujudannya sendiri. Orang-orang yang membela kehidupan Allah daripada kehidupannya sendiri. Orang-orang yang membela kekuasaan Allah daripada kekuasaan dirinya sendiri. Orang-orang inilah yang bisa menerjemahkan ayat-ayat mutasabihat. Siapakah dia? Para rasul-rasulnya Allah, para nabi-nabinya Allah, para kekasih Allah. Akhirnya di dalam Al-Quran terabadikan, Muhammad bukan kau yang lempar, tapi aku yang melempar. Inilah bukti ayat-ayat itu tadi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi sudah dihaturkan kembali ketika Nabi Muhammad sudah dibaiat, di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Allah lah yang mengetahui isi Al-Quran yang sebenar-benarnya. Kita selama ini hanya memahami khayalannya, kita hanya memahami luarnya, kita hanya memahami kulitnya, kita hanya memahami edo-edo iwai, padahal bukan begitu maksudnya. Hanya Allah yang bisa memahami, hanya Allah yang tahu neraka, hanya Allah yang tahu surga. Apa neraka dan surga itu? Bukan khayalan yang diungkap oleh manusia selama ini, bukan gambaran yang diungkap oleh hawa nafsu selama ini. Digambar-gambarkan neraka seperti ini, surga seperti itu. Tapi hanya Allah saja yang tahu itu semua. Dan bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Katakanlah Muhammad milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Jadi makna hari kiamat dikumpulkan itu maknanya bukan yang kita pahami bersama selama ini. Bukan yang seperti hawa nafsu pahami selama ini. Dikumpulkan hari kiamat seolah-olah kiamate bareng-bareng. Adabe bareng-bareng. Bukan begitu maknanya dikumpulkan ketika diri kita, masing-masing diri kita dikumpulkan, dibukakan mata hati kita atas kesalahan-kesalahan kita, rapot-rapot kita yang dulu kita kerjakan dengan fahsya wal munkar, itu dikumpulkan semua di hari pertanggungjawaban. Jadi tidak sama kiamatnya, tidak sama hari pertanggungjawabannya, tidak sama melewati wat siratul mustaqimnya, tidak sama masuk nerakanya, tidak sama masuk surganya. Beda-beda masing-masing diri manusia. Nabi Adam dulu sudah selesai perjalanannya, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh dan sebagainya sampai Nabi Muhammad sudah selesai perjalanannya. Nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, orang-orang yang sudah meninggalkan kita sudah selesai semua perjalanannya. Sedangkan kita menunggu akan diadili oleh Allah bila kita tidak beriman. Ya sendiri-sendiri, ora bareng-bareng seperti yang kita bayangkan. Anak cucu kita pun juga nanti perjalanannya kita dahulu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama ini sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai pemilik yang mengaku-ngakui hidup dan badan ini milik kita.
Maka bagi orang-orang yang seperti itu, yang mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan, bahwa langit dan bumi itu ada di dalam kendali hawa nafsunya, maka itulah orang-orang yang tidak beriman. Jadi beriman di sisi manusia dan beriman di sisi Allah ya beda, Mas Bro. Iman di sisi manusia ketika manusianya merasa hidup dan badan ini sebagai apa yang dimilikinya. Bahkan seluruhnya di antara hidup dan badan ini, seluruh aktivitas kehidupan ini diakui sebagai miliknya. Sedangkan Allahnya gaib. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Tapi iman di sisi Allah kepada Allah, ketika Allahnya lebih wujud dari diri manusianya di hatinya, ketika hidupnya Allah lebih nyata dari hidup manusianya di hatinya, ketika dohiriyah badan-badan ciptaan Allah ini lebih nyata sebagai hak miliknya Allah ketimbang hak milik manusianya, itulah yang dikatakan iman versi Allah, ketika Allah lebih wujud dari manusianya di hatinya. Inilah perbedaan iman, imannya hawa nafsu dan iman kepada Allah, seperti para nabi dan para rasul yang selalu membela, menggaungkan la ilaha illallah itu. Nah, semoga saya dan semoga kita semua, para sahabat-sahabatku dan seluruh manusia dibukakan pintu hatinya, karena kita semua adalah sama. Nabi Muhammad saja sama, bedanya Nabi Muhammad membawa wahyu, sedangkan kita hanya mendengarkan wahyu-wahyu itu. Jadi sebenarnya sama-sama apa? Sama-sama Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Siapakah hambanya? Nabi Muhammad dan seluruh manusia inilah hamba-hamba Allah. Sebenarnya kita tiada bedanya, kita sama, umat yang sama, agama apapun kita, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, dan semua agama itu sama-sama agama Allah. Ending-endingnya ya dikembalikan kepada kematian. Itulah agama Allah. Jadi kita harus melihat, menyaksikan persamaannya, jangan menyaksikan perbedaannya, jangan menyaksikan kulit-kulitnya, saksikanlah isinya, maka kita akan ketemu iman yang sama, iman yang esa, iman yang sebenar-benarnya iman. Jangan iman kepada agama-agamanya, maka akan tersesat imannya, maka akan mudah diadu domba oleh iblis dan setan yang telah kita pertuhankan, yang kita abdi selama ini. Alhamdulillah, semoga saya dan kita semua diselamatkan oleh Allah ketika saat menjelajahi dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى